Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan termodinamika teknik kimia 2. Pada hari ini kita masuk pada hukum Rolle modifikasi. Seperti biasanya nanti rekaman perkuliahan akan saya upload di YouTube saya, yaitu Rolle Teknik. Sebelumnya kita telah belajar tentang vapor liquid equilibrium, tentang hukum Rolle dan hukum Henry. Sekarang kita masuk hukum Rolle modifikasi. Minggu depan kita masuk pada pendekatan dengan nilai K. Hukum Rolle modifikasi. Asumsi kedua hukum Rolle tidak sepenuhnya berlaku karena penyimpangan larutan ideal fase L. Jadi yang menyimpang itu larutannya. Makanya bentuk dasar persamaan hukum Rolle modifikasi itu kan mirip dengan hukum Rolle yang biasa. Cuma di sini ketambahan gamma karena terjadi penyimpangan sifat ideal larutan. Jadi gamma itu letaknya berpasangan dengan X, yaitu fase liquid. Otomatis dia berpasangan dengan PI saturated, ya, jadi tekanan saturatednya. Dengan demikian koefisien aktivitas dimasukkan dalam hukum Rolle. Ya. Ini kan sebenarnya mirip dengan hukum Henry, ya. Tapi ya tidak bisa disebut hukum Henry, ya, meskipun persamaannya sangat mirip, ya. Ini adalah hukum Rolle modifikasi. Ya, nanti lebih jelasnya kita akan tahu ketika kita akan membahas contoh soal dan latihan soalnya. Kemudian ini saya rangkum dari buku Smith-Vaness. Ini beberapa persamaan yang penting. Koefisien aktivitas adalah fungsi suhu atau T pada fase cairan X. Ketika sigma YI sama dengan 1, P sama dengan sigma XI kalikan gamma I kalikan PI saturated. Ini untuk bubble point. Ya. Ya kan ada istilah bubble point dan dew point, ya. Di grafik pun itu ada, ya, bubble point dan dew point. Ya. Gimana kalau bubble point, ya? Kalau dalam grafiknya bubble itu kan artinya dia apa? Ini ya, liquidnya, ya. Jadi liquidnya. Kalau dew itu adalah vapornya, ya. Maksudnya untuk perhitungan vapornya. Makanya kalau untuk bubble point, ya, itu untuk perhitungan liquidnya, ya. Kalau dew point itu untuk perhitungan vapornya. Makanya persamaannya untuk bubble point kan P fungsi X. Kalau untuk dew point adalah P fungsi Y. Ini persamaannya sudah ada di buku Smith-Vaness, ya. Bisa kalian stabilo nanti. Kemudian ya karena persamaannya tidak banyak, ya, tapi yang rumit itu sebenarnya pengaplikasian persamaannya itu ke dalam suatu kasus. Nah, ini adalah flow diagram untuk example 10.3. Ini sudah saya buatkan, kan pertanyaannya ada A, B, C, D, E. Ini sudah saya buatkan semua. Ya, kalau baca flowchart ini kita pasti bingung, ya, tidak bisa membayangkan ini kasusnya seperti apa. Kemudian ada hasil truk. Ya. Dan setelah hasil truk ini ada, ya, kita bahas example 10.3. Ya, ini sebenarnya sudah saya singgung di pertemuan minggu kedua kalau nggak salah, ya, itu tentang pengenalan hasil truk. Ya. Jadi syarat hasil truk ini ketika X1 sama dengan Y1, ya. Mengapa X1 sama dengan Y1? Karena dia bertemu pada satu titik. Ini sumbu X-nya kan fase liquid dan fase vapornya, komponen 1, X1, Y1.
kurva dew point dan bubble point bersinggungan dengan garis horizontal yang sama, sejumlah liquid L mendidih dari komposisi ini menghasilkan uap dengan komposisi yang persis sama. Ya. L tidak berubah dalam komposisi karena menguap. Ya, seperti yang kita ketahui, azeotrop itu terjadi salah satunya adalah karena sifat antar dua senyawa itu saling mengikat, ya, sehingga ketika dipanaskan pada titik didihnya, kedua campuran akan sama-sama menguap, sehingga komposisi liquidnya maupun vapornya itu akan sama, tidak berubah. Dan salah satu yang menyebabkan kedua senyawa itu saling mengikat adalah adanya ikatan hidrogen antar senyawa. Nah, ini persamaan untuk relative volatility. Oh ya, jangan keliru ketukar koefisien aktivitas dengan relative volatility ya. Ini itu biasanya ini ya, ketukar ya. Sebenarnya dua hal yang berbeda. Relative volatility adalah disimpulkan dengan alfa. Ini alfa 12, bukan 12 ya, ini 12. Maksudnya komponen 1 terhadap komponen 2. Maka dia YI per XI per Y2, Y1 per X1 per Y2 per X2. Kemudian dua persamaan yang saya kotai di bawah, X12, X1 mendekati 0 dan X12, X1 mendekati 1, itu adalah untuk membuktikan bahwa campuran itu apakah azeotrop atau bukan. Syaratnya azeotrop ini, jika salah satu alfa lebih dari 1 dan alfa yang lain kurang dari 1, terjadi kondisi azeotrop. Nah, ini ngeceknya. Misalkan ada data metanol-etanol, kasih data. Tekanan saturatednya P1 sekian, P2 sekian, hanya sekian. Apakah metanol-etanol itu terbentuk azeotrop? Nah, caranya ya dengan persamaan alfa 12, yang satunya X1-nya mendekati 0 dan X1-nya mendekati 1. Nah, cara ngeceknya itu, syaratnya ini. Ya, nanti di soal kita akan coba latihan. Ya, kita menuju ke latihan soal. Kita nutup ini. Ya, kita ke example 10.3. Ya, example 10.3. Ya, ini ada example 10.3 ini adalah tentang hukum Raoult modifikasi. Ini ada sistem metanol komponen 1 dan metil asetat komponen 2. Kemudian diberikan persamaan, ini ada ln gamma 1 AX2 kuadrat, ln gamma 2 AX1 kuadrat, di mana A sama dengan 2,771 min 0,00523 kalikan T. Ya, T-nya ini suhu. Nah, ini terus gini, kalau gamma kan jelas kan ya, dia adalah koefisien aktivitas. Gamma 1 untuk komponen 1, gamma 2 untuk komponen 2. Nah, terus A ini apa? Ya, A ini sebenarnya merupakan dia itu ini ya, sebenarnya data ini diambil dari grafik ya. Jadi setiap senyawa itu pasti punya koefisien aktivitas. Entah itu nilainya berapa.
kecil atau besar pasti punya. Dan koefisien aktivitas ini adalah dipengaruhi oleh suhu. Koefisien aktivitas itu fungsi suhu. Makanya di sini ada A, di mana A itu adalah fungsi suhu. Ini kalau dikaitkan kan T berhubungan langsung dengan A. A berhubungan langsung dengan gamma. Ya, seperti itu. In addition, the following Antoine equation provide vapor pressure. Nah, ini diberikan persamaan Antoine-nya, ya. Ini nilai ABC untuk Antoine-nya sudah ada semua. Ya, kalau misalkan di soal nanti belum ada, ya nanti bisa dilihat di tabel. Enak ini, angkanya langsung ada. Di mana T dalam Kelvin dan tekanan vapor dalam kPa. Asumsikan validitasnya. Ya, maksudnya ini disuruh menghitung, ya. Ini pertanyaannya yang A, ini PXI, ya, disuruh menghitung tekanan total dan komponen vapornya pada suhu 45 derajat Celcius atau 318,15 Kelvin, X1-nya 0,25. Ya, dan seterusnya pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya sudah saya rangkum, ya, flowchart-nya di PPT, ya. Jadi cara pengerjaannya, urutannya, kalau misalkan bingung melihat solution dari Smith-Vaness ini, nanti silakan lihat pada PPT saya. Ya, karena ini saya sudah buka Smith-Vaness, ya, maka mari kita bahas bersama bubble P calculation, ya, perhitungan bubble P. Ini untuk yang pertama, pada suhu 318,15 Kelvin, ya, dengan persamaan Antoine diberikan P1 dan P2 saatnya 44,51 dan 65,64 kilopascal. Ini langsung dimasukkan saja, ya, angkanya. Ya. Mana tadi? Ya, ini ada T-nya, ya. T-nya dimasukkan dalam Kelvin. Nah, T-nya kan ini, ya, dalam Kelvin 318,15. Koefisien aktivitas dihitung dari persamaan, ya. Ini A-nya, ya. A-nya kan di atas ini. Ya. T-nya masukkan, T-nya dimasukkan sehingga A-nya dapat 1,107. Kemudian gamanya kan persamaannya sudah diberikan juga. Ya, ini gamma. Nah, karena gamanya sudah diberikan persamaan dan semuanya diketahui, ini kan X1-nya 0,25. Berarti X2-nya ya 1 dikurangi 0,25. Dari situ. Masukkan angkanya. Jangan lupa, kalau yang atas ini dalam len, kalau dipindah ke sebelah kanan, jadi eksponen. Gamma 1-nya dapat 1,864 dan gamma 2-nya 1,072. Nah, kemudian P-nya, ya, ini P. P itu tekanan total. Ya, ini rumusnya nggak ditulis, ya. Ya, nanti kalau bahas problem pasti saya tulis, ya, persamaannya. 0,25 ini adalah X1. Ya. Nah, ini X1 0,25. Kemudian 1,864 adalah gamma 1. Ya, jadi X1 kalikan gamma 1 kalikan P1 ditambah X2 kalikan gamma 2 kalikan P2. Satu rated, ya, sorry. P1, yang ini P1 satu rated, yang ini P2 satu rated. Tekanan totalnya dapat. Nah, dengan equation 10.15,
Ini ditulis persamaannya YI, ya, I di sini mewakili komponen 1 dan komponen 2, tinggal menyesuaikan datanya saja, sama dengan XI kalikan YI kalikan PI satu rated per P. Sehingga ini Y1 dan Y2-nya datanya dapat, ya. Atau dihitung Y1 dulu, Y2 sama dengan 1 dikurangi Y1. Ya, nanti kita praktekkan. Ya, kita bahas example dulu. Kemudian yang B, ya. Oh ya, yang B, yang C, dan yang D, ini sebenarnya menggunakan iterasi, ya. Ini paling enak menggunakan Excel, ya, yang B, C, dan D. Kalau menggunakan manual ya bisa, ya. Tapi kalau nanti misalkan angkanya nggak pas, butuh banyak trial, itu yang nanti ketika kuis jadi masalah. Ya, untuk B, C, dan D ini tidak saya jadikan soal kuis, ya. Ya, nanti menggunakan Excel-nya setelah pembahasan role modifikasi aja, ya, menggunakan menggunakan perhitungan K-value di situ aja. Itu yang nanti ya K-value kan ada 2 jenis, yang K-value sama flash calculation. Ya, nanti salah satunya saya ambil sebagai soal kuisnya. Ya, tapi nggak apa-apa, yang B ini kita belajar. Ya, ini pertama kali baca kalian pasti bingung, ya. Terutama yang C dan D. Ya. Nah, jadi gini. Yang B ini ceritanya, ya, dia itu diasumsikan gamma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan 1. Ya, nilai gamma ini merupakan asumsi. Ini nanti nilainya masih bisa berubah. Ini kan di trial, ya, di trial ditembak 1 gitu nilainya. Ya. Kemudian ini menghitung tekanan total, ya, rumus menghitung untuk tekanan total. Ini equation 10.7, karena komponennya 2 maka ada indeks 1 dan indeks 2. Kemudian ini untuk menghitung X1, untuk menghitung X2. Kemudian evaluate activity coefficient, go to first step, continue to convergence. Nah, konvergennya ini seperti apa? Jadi konvergennya, yang pertama, nilai P itu pasti di antara P1 SAT dan P2 SAT. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, X1 dan X2 itu nilainya pasti realistis. Fraksi itu tidak mungkin negatif dan tidak mungkin lebih dari 1. Ya, pasti realistis, ya. Dan orang kalau membuat soal itu pasti fraksinya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ya. Kalau fraksinya ketemu 1,2 ya berarti ada yang salah, ya. Gamanya ada yang salah. Sehingga perlu dicoba terus, di trial. Makanya saya bilang itu pakai Excel lebih mudah. Pakai Excel kan ganti aja gamma 1, gamma 2 berapa, trial, coba gitu. Atau bisa menggunakan alat bantu yaitu solver, ya. Misalkan gamma 1-nya tetapkan sekian, gamma 2-nya berubah. Atau bisa menggunakan solver yang average itu. Ya, solver kan ada yang minimal, average, sama maksimal. Pilih yang average, ya, agar nilainya di tengah-tengah. Ya, ini dapat, ya, setelah, ya, ini tidak tahu berapa kali iterasi sehingga dapat nilainya itu realistis, ya, segini. Nah, kemudian yang C ini adalah disuruh menghitung T dan YI ketika
P-nya diketahui dan X1-nya diketahui. Ini adalah perhitungan untuk bubble T. Nah, ini karena disuruh menghitung T-nya, ya, maka persamaan Antolin itu dibalik, ya, bukan ln P sama dengan sekian, tapi dibalik T sama dengan sekian. Ya. Jadi ini T-nya kan diketahui. Oh ya, satu ratetnya ditukar, bukan di tempat P lagi, tapi di tempat T, ya, di tempat suhu. P-nya diketahui 101,33 kPa. Di sini didapatkan T1 1 rated dan T2 1 rated. Nah, ini 337 dan 330. Kemudian menghitung T rata-rata berdasarkan fraksinya. Mole fraction weight average of this value then provide an initial T. Ya, ini menghitung T average secara kasar, ya, ini adalah fraksi. Ya. Ini X1 kalikan T1 ditambah X2 kalikan T2. Sehingga T average-nya 336,57, ya. 336,57 ini kan diantara nilai kedua ini. Nah, kemudian for current value of T calculate value for A, ya. Jadi disuruh menghitung nanti ini disuruh menghitung T baru, ya, kemudian gamma barunya, kemudian ini ada istilah alpha, relative volatility, di mana relative volatility adalah P1 sat per P2 sat. Ya, ini P1 satnya, ya, dengan persamaan ini, ya, jadi ini jadi dari equation 10.6, alfanya dimasukkan sehingga dapat ini. Kemudian untuk T-nya, ya, T-nya, ya, persamaan yang atas yang Antolin tadi. Nah, didapatkan nilainya, ya, sekian. Nah, ini iterasinya juga sama, ya. Jadi iterasinya nilai P itu pasti di antara P1 sat dan P2 sat, ya. Kemudian nilai X-nya itu juga realistis, ya. Nilai XY itu realistis di antara 0 dan 1. Nah, ini. Nah, ternyata dia setelah iterasi entah berapa kali, ini nilai T-nya 331,2 Kelvin, berbeda dengan nilai T rata-rata kalau dihitung berdasarkan fraksi. Ini membuktikan bahwa ternyata gamma itu berpengaruh, ya. Jadi koefisien aktivitas itu berpengaruh. Berarti ada kontak antar molekul yang satu dengan yang lain itu pengaruh terhadap suhu akhirnya. Kalau yang atas, ini kan dia perhitungannya tidak melibatkan gamma 336 ini. Artinya dia pada kondisi ideal. Ternyata pada kondisi tidak idealnya dia suhunya 331, ya, setelah nilai gamma dimasukkan. Nah, sehingga fraksinya, ya, J1 dan J2-nya, ya, tinggal masukkan aja hukum Rolle modifikasi. J2 sama dengan 1 min J1, ini dapat, ya, J1 dan J2. Untuk yang D, ini caranya mirip dengan yang C, ya, karena dia diketahui tekanan, disuruh mencari suhu.
ini ya, nanti lihat ini ya, apa namanya, lihat flow, flow diagram saya saja yang saya buat ya. Ini rumusnya sama persis, cuma dia disubstitusi, dieliminasi ya, disubstitusi lebih tepatnya, sehingga jadi persamaan yang sekian, yang seperti ini. Ya, kemudian kita masuk ke yang E ya. Yang E ini agak beda. Yang E itu disuruh menghitung tekanan azeotrop dan komposisi azeotropnya pada suhu 318,15 Kelvin. First determine whether or not an azeotrope exists at the given temperature. This calculation facilitated by the definition of a quantity called the relative volatility. Nah, jadi ini melibatkan relative volatility ya. Alpha 12 sama dengan Y1 per X1 per Y2 per X2. Nah, sebagaimana yang saya terangkan, kalau azeotrop itu kan grafiknya berimpit. Sehingga pada azeotrop itu Y1 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan X2. Ini syaratnya azeotrop. Dan alfa 12 sama dengan 1. Nah, ini kemudian persamaan hukum Raoult modifikasi, ya ini ditukar saja, jadi dalam bentuk YI per XI sama dengan gamma I kalikan PI sat per P, ya, sehingga dua persamaan ini ya, disubstitusi jadi alfa 12 sama dengan gamma 1 kalikan P1 sat per gamma 2 kalikan P2 sat. Kemudian ya, dari persamaan ini, ya ini nanti tembusnya ke persamaan dua ini ya, dua persamaan yang ada di PPT saya yang saya kotak. Nah, ini menceritakan asal usulnya, ya nggak apa-apa kita bahas. Ketika X1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1 dan gamma ya, gamma 2 sama dengan 1, gamma 1 sama dengan eksponen kalikan A. Nah, ini kan X2-nya sama dengan 1. Kalau melihat rumus gamma yang di atas, itu kan ln gamma 1 sama dengan A kalikan X2 kuadrat ya. X2-nya sama dengan 1 dikuadratkan ya 1, ya tinggal ini aja. Kemudian X1 sama dengan 1, maka gamma 1 sama dengan 1 ya. Dan gamma 2 ya sama dengan eksponen A. Jika dimasukkan jadi dua persamaan alfa ya, yang ini. Ini digunakan untuk membuktikan apakah dia membentuk campuran azeotrop atau tidak. Nah, kemudian apabila nilainya dimasukkan, maka alfa 12 X1 mendekati 0 dan X1 mendekati 1 ini dapat nilai yang satunya lebih dari 1, yang satunya kurang dari 1. Nah, ini berarti kalau nilainya seperti ini, ya ini keterangannya bisa dibaca. Ini dia terbentuk azeotrop. Ya. Value at one limit is greater than 1, ya, lebih besar dari 1. Value at the other limit is less than 1. Ya. Berarti yang alfanya lebih dari 1, satunya kurang dari 1, itu terbentuk azeotrop. Kemudian, ya ini alfa 12 sama dengan 1 ya,
masukkan alfa 1 2 kan ya, ini rumusnya di apa? Ya, ini gamma 1 azeotrop per gamma 2 azeotrop ya. Kita sekarang menuju ke azeotropnya sama dengan P2 saturated per P1 saturated. Ini asalnya dari persamaan 10.9 ya. Alfa 1 2 sama dengan 1 dimasukkan terus dibalik ya, ditukar luas kan jadi gini ya. 1,4747. Nah, ini nanti digunakan untuk menghitung fraksi ya, menghitung komponen cairnya, di mana ln gamma 1 per gamma 2 sama dengan AX2 kuadrat min AX1 kuadrat. Ini aslinya kan dikurangi ya, ln gamma 1, ln gamma 2, karena ini kalau dalam ln gamma 1 dikurangi ln gamma 2. Kalau ln-nya dimasukkan, itu kan jadi bagi ya. Sifatnya ln itu kan kayak log. Jadinya ln gamma 1 per gamma 2 jadinya. Sama dengan AX2 kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya rumusnya ln gamma 1. Min AX1 kuadrat, ini rumusnya ln gamma 2. Nah, ini disederhanakan. Akhirnya jadi A kalikan 1 min 2 kalikan X1 ya, jadi nah, kemudian ln ini ya gamma 1 per gamma 2 azeotrop kan 1,4747 dimasukkan, dilemkan 0,388, masukkan ke sini sehingga dapat X1 azeotrop 0,35. Nah, kemudian jangan lupa ini ya. Oh ya, dari X1 nanti bisa dapat gamma 1 azeotropnya. X1 azeotrop sekian, berarti kan X2 azeotrop 1 dikurangi 0,325. Ya, nanti lebih detailnya waktu bahas problem aja ya. Kemudian jangan lupa, kalau azeotrop itu X1 sama dengan Y1, sehingga Y1 azeotropnya juga sama 0,325. Kemudian tekanan azeotropnya itu gamma 1 azeotrop kan dapat ini nilainya ya, P1 sat sekian ya, sehingga tekanan azeotropnya sekian. Jadi rumusnya tekanan azeotrop itu sama dengan gamma 1 azeotrop ya kalikan P1 saturated. Nah, ini dapat ya tekanan azeotropnya. Yang paling bawah yang kanan ini adalah merupakan komposisinya. Ya, sampai sini dulu ya. Kita akan lanjut pada pembahasan soal.